Basuki Cahayapurnama meminta maaf kepada Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin terkait pernyataannya saat sidang persidangan kemarin. Presiden ke-6 Republik Indonesia SBY mengakui ada pertemuan Agus Silvi pada 7 Oktober 2016 dengan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin. Firza Hussein tersangka dugaan pemufakatan makar akhirnya ditahan aparat Polda Metro Jaya. Selamat malam pemirsa, inilah Prime Time News. Selama 1,5 jam ke depan kami akan memberikan informasi kepada Anda tentang isu-isu utama yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Rory Asyari. Saya Andini Effendi akan menyajikan kepada Anda dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Ada sejumlah alasan kenapa kami menjadikan 3 agenda utama di atas sebagai isu berita sentra hari ini. Yang pertama terkait Basuki Cahayapurnama yang memohon maaf kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin atas pernyataannya di persidangan kemarin. Basuki tidak bermaksud memojokkan Ma'ruf Amin dan tidak bermaksud melaporkan Ma'ruf Amin ke polisi. Kemudian ada Presiden ke-6 SBY yang mengklarifikasi pertemuan Agus Yudhoyono dengan Silviana dengan Ma'ruf Amin. SBY membenarkan ada pertemuan tersebut dan ada komunikasi dengan Ma'ruf Amin meskipun dibantah oleh SBY terkait fatwa MUI. Nah, yang ketiga, pada kasus makar yang menjerat Firza Hussein, polisi harus memeriksa Rizik Syihab, Munarman, dan Bahtiar Nasir sebagai saksi. Benarkah kasus makar ini mengait dengan persoalan lainnya? Inilah Prime Time News selengkapnya memberi makna dalam sebuah berita. Pemirsa, calon gubernur DKI Jakarta sekaligus terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Cahayapurnama atau Ahok menegaskan dirinya tidak pernah berniat melaporkan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin terkait kesaksiannya dalam persidangan. Menurut Ahok, isu tersebut hanya diembuskan pihak tertentu untuk memecah belah bangsa dan menjatuhkannya dalam Pilkada DKI Jakarta. Untuk meluruskan persoalan tersebut, Ahok merilis surat yang memuat 3 poin klarifikasi diantaranya terkait isu pelaporan Ma'ruf Amin serta tudingan bahwa Ahok tidak menghormati Ma'ruf dalam sidang kasus dugaan penodaan agama ke-8 kemarin. Sementara terkait informasi telepon SBY kepada Ma'ruf Amin, menurut Ahok hal itu merupakan materi persidangan berdasarkan data kuasa hukum dan Ahok menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ahok pada 1 Februari 2017. Dan pemirsa, untuk mengklarifikasi isu perseteruan Ahok dengan Ma'ruf Amin dalam persidangan ke-8 kasus dugaan penodaan agama kemarin, Ahok merilis sebuah video berisi penjelasan Ahok atas apa yang sebenarnya terjadi dalam sidang untuk mencegah isu-isu negatif yang dinilai dapat merugikan dirinya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dan berikut adalah cuplikan video klarifikasi Ahok tersebut. Ya, saya mau mengklarifikasi kejadian dalam persidangan ke-8 saya kemarin. Dalam persidangan kemarin tentu kami akan menyampaikan, mencari material untuk dalam pembelaan saya. Nah, tapi tentu dalam persidangan itu juga terjadi kesalahpahaman. Misalnya banyak orang berpikir saya akan melaporkan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Padahal yang saya maksudkan melaporkan saksi itu adalah saksi pelapor seperti Novel, seperti Gus Coy. Nah, sedangkan Kiai Haji Ma'ruf Amin kan mewakili lembaga MUI, sama seperti saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk KPU DKI. Nah, tentu beliau dihadirkan, kami dalam rangka pembelaan kami bisa terkesan seolah-olah kami mendesak atau memojokkan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini sama sekali tidak benar. Dan kalau memang dalam hal ini sebagai orang tua, sebagai sesepuh NU, merasa atau tersinggung atau merasa kami memojokkan dalam persidangan kemarin, saya atas nama pribadi dan juga seluruh tim penasihat hukum saya menyampaikan permohonan maaf kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin di dalam pencarian pembenaran
material perkara kami, dan juga kepada tentu warga NU, para hadirin, kami sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sangat menghormati sesepuh NU, sama seperti saya menghormati Gus Dur maupun Gus Mus. Nah, tentu dalam hal sidang kemarin, ini dalam rangka mencari kebenaran material dari seorang Ketua Umum MUI. Dan tentu saya juga mau mengklarifikasi tentang pembicaraan telepon dari Pak SBY ke Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu disodorkan beritanya dari liputan6.com yang terbit tanggal 7 Oktober 2016 oleh penasihat hukum saya. Nah, selanjutnya ini menjadi bagian tugas penasihat hukum saya, kewajiban beliau untuk menjelaskan. Jadi sama sekali saya tidak mengerti, hanya disodorkan, dan saya juga tidak menyatakan apapun di dalam persidangan tersebut. Ini menjadi ranahnya penasihat hukum. Saya kira itu penjelasan dari saya. Semoga kesalahpahaman ini bisa dihentikan dan terutama jangan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin mengadu domba saya dengan pihak NU, apalagi dihubungkan dengan pilkada. Nah, tentu kami tidak ingin bangsa kita yang udah begitu harus berjuang digadukan lagi oleh kerja oknum-oknum yang mengadu domba. Saya selama ini banyak dibela oleh NU, para hadirin termasuk Banser, Ansor, teman-teman semua. Bagaimana mungkin saya bisa berseberangan dengan NU yang jelas-jelas menjaga kebinekaan ini, yang nasionalis seperti ini. Terima kasih. Sebelumnya Basuki Cahayapurnama membantah isu atau informasi rekayasa yang beredar di media sosial bahwa ia akan melaporkan Ma'ruf Amin Ketua Umum MUI ke polisi. Basuki juga menegaskan ia menghormati Ma'ruf Amin sebagai Rois Am PBNU. Pernyataan Ahok ini disampaikan pada saat belusukan siang tadi. Aduh, itu ya, saya pikir itu kacau juga tuh. Yang gini ya, ini politik atau pilkada itu jadi sadis tuh gak? Ini orang tua, ini Pak Kiai, Rais Am PBNU lagi. Selama ini NU kan yang paling bela saya. Cuma di dalam sidang, saya mesti jelasin, ini orang kan lihat dalam sidang nih. Hakim sama jaksa aja bilang, Pak Kiai di sini kami akan panggil saksi, saudara saksi. Siapa yang menghadirkan Kiai Ma'ruf? Jaksa. Kalau saya nggak mau hadirkan, ketua ngapain? Ini si jaksa panggil datang kayak panggil KPU. Jadi kita harus bedakan yang saya maksud saksi itu saksi pelapor. Tentu di dalam dialog di sana ya nanya, bukan tidak menghormati. Kalau kita ketemu Pak Kiai ya kita hormat dong. Apalagi orang NU lagi. NU, Muhammadiyah, udah kita hubungan baik pasti kita hormat. Cuma dalam sidang kita nggak panggilnya Kiai, manggilnya saudara saksi. Itu langsung diplesetin, kita nggak hormatin ulama, nggak hormatin Kiai. Terus saya tadi pagi saya lihat udah ngadu domba saya lagi. Terus ada lagi tim jubir dari pasangan yang lain udah bilang menghina integritas PBNU, Nadlin. Aduh, orang yang bekerja relawan saya rata-rata orang NU kok. Itu relawan Nusantara itu isi itu NU di Jakarta yang bantu kita keliling kampanye. Udahlah. Memang yang saya mau laporkan tuh saksi pelapor. Masa aku laporin KPU? Saksi pelapor yang mau kita laporin, ngaco. Kesaksian Ma'ruf Amin dalam persidangan Ahok membuat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menggelar jumpa pers sore ini. SBY mengakui adanya pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni, dan Ketua MUI Ma'ruf Amin 7 Oktober kemarin. SBY juga mengakui ada pembicaraan dirinya via telepon dengan Ma'ruf Amin, namun membantah dirinya meminta MUI mengeluarkan fatwa atas kasus Ahok. Tanggal 7 Oktober 2016. Memang ada pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni dengan kedua organisasi. Pada hari itu dijadwalkan Agus Silvi bertemu dengan PBNU dan PP Muhammadiyah.
Yang saya tahu, tema dari pertemuan itu Agus Silvi mohon doa restu, mohon nasihat agar perjuangannya dalam Pilkada Jakarta itu berhasil. Itu yang saya ketahui. Kemudian sebelum Agus Harimurti Yudhoyono berangkat, saya pesan sampaikan salam saya kepada beliau-beliau dan kapan-kapan senang kalau saya bisa bertukar pikiran tentang masalah Islam dan dunia. Kemudian saya diberitahu di acara PBNU itu cukup lengkap, bukan hanya Pak Said Agil Siroj, Yai Said Agil Siroj, tetapi juga Pak Ma'ruf Amin sebagai Rois Am, bukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua MUI. Dan mereka para pengurus itu yang katanya lengkap, mengira saya ikut dalam rombongan itu. Saya katakan tidak mungkin, Agus Silvi sudah mandiri, nanti dikira di bawah bayang-bayang ayahnya dan tidak baik. Toh mereka datang untuk memohon doa restu dan bimbingan. Pada saat itulah ya, tidak ada kaitannya sebetulnya dengan kasusnya Pak Ahok, ya, dengan tugas-tugas MUI, dengan tugas-tugas untuk mengeluarkan fatwa. Ada staf yang bukan saya menelpon Pak Ma'ruf Amin langsung atau Pak Ma'ruf Amin menelpon saya langsung, tapi ada staf yang di sana dengan handphone yang bersangkutan menyambungkan percakapan saya dengan Pak Ma'ruf Amin yang kaitannya seputar pertemuan itu. Dan saya ulangi lagi tadi bahwa kita insya Allah suatu saat bisa berdiskusi dengan yang lain-lain. Sementara itu, selain mengklarifikasi komunikasinya dengan Ma'ruf Amin, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. SBY ingin mengklarifikasi berbagai hal yang dianggap terjadi simpang siur informasi, termasuk tudingan sebagai pendana aksi demo 4/11 2016 lalu dan juga 212. Presiden SBY menggelar konferensi pers mengklarifikasi berbagai hal, terutama berkaitan dengan memanasnya suhu politik Pilkada Jakarta. Dalam kesempatan itu, SBY menyampaikan keinginannya tentang tudingan sebagai pendana demo 4/11 maupun aksi demo lain, termasuk upaya makar. Untuk menjelaskan duduk persoalan sebenarnya, Presiden berharap bisa bertemu langsung dengan Jokowi untuk bicara secara belak-belakan dengan niat yang baik. SBY mengungkapkan ada pihak yang melarangnya untuk bertemu dengan Jokowi, maka melalui konferensi pers tersebut SBY berharap Jokowi menyambut ajakannya untuk bertemu. Saya ingin bicara dengan beliau secara belak-belakan. Siapa yang melaporkan pada beliau, yang memberikan informasi atau intelligence kepada beliau, yang tadi itu menuduh saya mendanai aksi damai 4/11, menunggangi aksi damai itu, urusan pemboman dan juga urusan makar. Saya ingin sebetulnya melakukan klarifikasi secara baik dengan niat dan tujuan yang baik supaya tidak menyimpan baik Pak Jokowi maupun saya prasangka, praduga, perasaan enak dan tidak enak atau saling bersuriga. Prime Time News akan kembali pemirsa usai kumandang azan maghrib berikut ini.